warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Semoga kita selalu tetap sehat, semangat, dan siap dalam menuntut ilmu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan mendata kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Apakah di kelas 10 Mia ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Oh good, semuanya hadir ya. Semoga tetap semangat ya semuanya. Oke, setelah pertemuan yang lalu kita mempelajari mengenai bakteri, maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu sebelum mempelajari materi baru ini, Ibu ingin mengetahui, apakah di antara kalian ada yang pernah melihat berubahnya warna air kolam yang tadinya jernih menjadi warna hijau? Ya, pasti semuanya pernah melihat ya. Apakah ada yang tahu itu disebabkan oleh apa perubahan warnanya? Ya, silahkan Nia. Ya, betul, disebabkan oleh adanya ganggang. Namun, ganggang ini mempunyai nama lain. Apakah ada yang tahu nama lain dari ganggang ini apa? Ya, silahkan Fikri. Ya, betul sekali. Ganggang ini nama lainnya adalah alga. Ternyata alga ini merupakan salah satu organisme yang berada pada kingdom Protista. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi kingdom Protista. Namun sebelum masuk ke dalam kingdom Protista, Ibu akan memberitahu terlebih dahulu kepada kalian tujuan pada pertemuan materi pada Protista ini. Yaitu terdapat 4 tujuan. Yaitu yang pertama adalah peserta didik dapat mendeskripsikan ciri-ciri umum dari kingdom Protista. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat mengklasifikasikan kingdom Protista. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat menjelaskan peranan atau manfaat dari kingdom Protista. Dan yang keempat yaitu peserta didik dapat menyajikan dan mendiskusikan hasil observasi atau pengamatan mengenai kingdom Protista. Baik, setelah kita mengetahui tujuan dari pembelajaran pada materi kingdom Protista, Ibu langsung ke materinya saja ya. Baik, kingdom Protista merupakan suatu kingdom yang dalamnya terdapat organisme-organisme eukariotik yang bukan termasuk ke dalam hewan, bukan juga termasuk ke dalam tumbuhan, dan bukan juga termasuk ke dalam jamur. Nama Protista ini diambil dari bahasa Yunani yang berarti yang pertama. Mengapa dikatakan yang pertama? Karena Protista ini dianggap sebagai organisme eukariotik pertama yang berevolusi. Ciri-ciri dari Protista yang pertama yaitu bersifat eukariotik, yang kedua yaitu berespirasi secara aerobik, yang ketiga yaitu merupakan organisme uniseluler, atau apa ada yang tahu? Ya betul, atau yang bersel satu. Kemudian ada juga yang bersel banyak atau yang disebut dengan apa? Ya betul, multiseluler. Kemudian bereproduksi secara aseksual dan seksual. Kemudian hidupnya itu bebas secara soliter atau secara berkoloni. Dan ada juga yang sebagai parasit. Kemudian habitatnya itu ada di perairan, ada juga di tanah yang lembab dan sebagainya. Dan Protista ini memiliki 3 cara makan, yaitu fotoautotrof, heterotrof, dan kombinasi. Ada yang tahu cara makan fotoautotrof atau autotrof itu apa? Ya, silahkan Lia. Ya, betul. Fotoautotrof atau autotrof yaitu cara memproduksi makanan dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, jika heterotrof, ada yang tahu? Ya, silahkan anak. Ya, betul. Heterotrof adalah cara memperoleh makanan dengan mengandalkan organisme lain. Selanjutnya kombinasi itu apa, ada yang tahu?
silahkan Fikri. Ya, betul. Kombinasi adalah cara makan dengan fotoautotrof dan heterotrof. Baik, selanjutnya kita beralih ke materi pengklasifikasian dari protista. Ada yang tahu protista itu diklasifikasikan menjadi berapa kelompok? Ya, silahkan ya. Ya, betul. Diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Ada yang tahu 3 kelompok itu apa saja? Ya, silahkan. Iya. Ya, betul. Ada protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Baik, pertama kita akan membahas mengenai protista mirip hewan. Ada yang tahu protista mirip hewan itu disebut dengan apa? Ya, betul sekali. Protozoa. Protozoa ini diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama ada Rhizopoda, yang kedua yaitu ada Flagellata, yang ketiga ada Ciliata, dan yang keempat ada Sporozoa. Protozoa tersebut diklasifikasikan berdasarkan alat geraknya. Selanjutnya, beralih ke materi selanjutnya yaitu protista mirip tumbuhan atau alga. Protista mirip tumbuhan atau alga ini dikelompokkan menjadi berapa? Ada yang tahu? Ya, silahkan Fitri. Ya, betul. Dikelompokkan menjadi atau diklasifikasikan menjadi 6 kelompok. Yaitu yang pertama ada Eguinophyta, yang kedua ada Chrysophyta atau alga kemasan, yang ketiga ada Corophyta atau alga hijau, yang keempat ada Rhodophyta atau alga merah, yang kelima ada Phaeophyta atau alga coklat, dan yang keenam ada Pyrrhophyta atau alga api. Alga ini dikelompokkan berdasarkan pigmen yang mendominasi pada alga-alga tersebut, sehingga dikelompokkan menjadi 6 kelompok. Kemudian kita beralih ke materi protista mirip jamur. Protista mirip jamur ini dibagi menjadi berapa kelompok? Ada yang tahu? Ya, silahkan ya. Ya, betul. Dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi, yaitu yang pertama ada Myxomycota atau jamur lendir seluler, yang kedua ada Acrasiomycota atau jamur lendir aseluler, dan yang ketiga itu ada Oomycota atau jamur air. Baik, setelah kita mempelajari mengenai klasifikasi protista, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semua? Baik, jika sudah paham semua, sekarang Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Tugasnya itu adalah mengamati dan mendiskusikan mengenai gambar-gambar dari contoh protista di samping ini. Ibu telah membagi kalian ke dalam 2 kelompok ya. Nanti kalian berdiskusikan lalu memaparkannya di depan kelas. 1 kelompok 1 orang. Ibu kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, sudah 5 menit. Silahkan untuk masing-masing perwakilan kelompoknya memaparkan hasil dari diskusi kalian. Baik, berikan aplaus pada masing-masing kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, jika kalian sudah memahami mengenai materi protista ini, mari kita simpulkan bersama-sama materi pada pertemuan kali ini ya. Silahkan, siapa yang ingin menyimpulkan? Ya, silahkan ya. Ya, ada lagi yang ingin menambahkan? Silahkan Fikri. Ya, jadi Kingdom Protista ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Protista mirip hewan ini dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu ada Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan Sporozoa. Kemudian protista mirip tumbuhan atau alga dikelompokkan menjadi 6 kelompok. Lalu protista mirip jamur dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Selanjutnya, Ibu akan memberi tugas pada kalian untuk di rumah ya. Silahkan kalian membuat PowerPoint mengenai peranan-peranan dari masing-masing protista ya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, cukup sekian. Kurang
kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya anak-anak.